Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul halali faridatan ala kulli muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim. Para pemirsa podcast Fastabiqul Khairat dimanapun berada, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita bersama. Hari ini kita dalam keadaan berpuasa, insya Allah kita tetap ikhlas, tetap sabar, tetap bersemangat melaksanakan ibadah dan mengisi pada bulan Ramadan ini. Insya Allah kita bersama-sama akan mendapatkan derajat la'alakum tattaqun, yakni derajat orang-orang yang bertakwa, hasil daripada ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah kita bersama akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa podcast Fastabiqul Khairat dimanapun berada. Adapun tema kita pada pertemuan ini, yakni jauhi makanan yang haram. Tentu kita sebagai umat Islam harus berhati-hati terhadap apa yang masuk ke dalam diri kita, ke dalam perut kita. Kenapa? Sebab setiap yang tidak halal apabila masuk ke dalam tubuh kita yang kita makan, itu juga nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita harus selektif. Perut kita harus selektif. Maka rezeki yang kita dapatkan juga harus selektif. Selektif adalah bagaimana kita mengetahui asal daripada rezeki tersebut, baik berupa kehalalan daripada zatnya ataupun cara mendapatkannya. Maka kita harus hati-hati. Zaman sekarang zaman sulit katanya. Bahkan ada yang berkata, Ustadz, sekarang ini mencari rezeki yang haram saja susah. Begitulah sebuah pepatah ataupun kalimat-kalimat yang keluar dari sebagian kecil lah, atau ada di antara saudara kita yang berkata, mungkin berseloroh lah dia. Ustadz, cari yang haram aja susah Ustadz, apalagi halal. Nah, ini sebuah kalimat yang miris, yang tidak perlu kita tiru tentunya. Nah, sebagai orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya mencari rezeki itu harus selektif betul. Zatnya apakah haram? Nah, kita harus selektif. Karena sekarang makanan dan minuman itu yang kita dapatkan di swalayan itu cukup beragam. Bisa saja nanti label halal itu dibuat, bisa. Maka kita harus hati-hati. Nah, sebab makanan itu kalau zatnya sudah haram, kalau kita tahu, ini kita sudah berdosa. Bagaimana Ustadz kalau seandainya tidak tahu, kita berada di swalayan, kita tengok ada label halal Ustadz. Maka untuk selanjutnya hati-hati kita. Karena ada komposisi di situ. Nah, makanan yang kita konsumsi harus kita perhatikan zatnya, yakni apakah ada mengandung, ya tentunya di dalam agama kita ya termasuklah di sana yang mengandung makanan dari babi atau anjing yang sudah diharamkan oleh Al-Quran dan hadis. Nah, begitu juga ya minuman. Minuman juga begitu yang beralkohol yang sudah dilarang dalam syariat kita. Kemudian juga makanan yang sifatnya adalah haram cara mendapatkannya. Ya, maka kita juga harus hati-hati. Jangan sampai nanti yang kita konsumsi memang barangnya halal. Ya, contohnya lah yang kita makan hari-hari halal itu, nasi halal ya, lauk pauk halal itu. Tetapi cara mendapatnya macam mana? Ini yang perlu kita pertanyakan. Kalau yang tadi kita pertanyakan zatnya. Sekarang kita pertanyakan dari mana cara mendapatkannya? Bagaimana? Apakah yang kita dapatkan, rezeki yang kita bawa ke rumah untuk anak dan istri ini sudah halal atau tidak?
Ya mungkin kita menipu orang atau mencuri atau korupsi, ini termasuk hal-hal jalan mendapatkan rezeki tersebut adalah yang tidak Allah ridhoi. Maka saudaraku sekalian, bagi kita yang sudah terlanjur, bagaimana ini? Apakah harus dikembalikan? Ya harus dikembalikan. Karena nanti di akhirat kita akan ditanya. Pada suatu ketika nanti di padang mahsyar, manusia tersebut ada yang ditanyakan baginda Rasulullah. Di dalam suatu riwayat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Termasuklah orang yang bangkrut tersebut adalah orang yang tatkala datang menghadap Allah, dia membawa pahala yang banyak, tak tahu di samping itu juga dia merugikan orang lain. Nah ini menggambarkan kepada kita bahwa apapun sekecil apapun hak orang lain yang kita ambil, yang kita makan, yang Allah tidak ridho, nanti akan dituntut di akhirat nanti. Di dalam kepemimpinan, termasuk kepemimpinan terhadap pribadi, itu di dalam hadis dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin. Setiap kamu adalah pemimpin. Nanti akan ditanya itu sekecil apapun. Mungkin orang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka saudaraku sekalian, marilah kita selektif, hati-hati mendapatkan rezeki. Apakah zatnya itu ada mengandung keharaman sesuai dengan syariat agama kita, atau cara mendapatkannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Talabul halali faridatan ala kulli muslim. Di dalam hadis itu dijelaskan bahwa menuntut yang halal itu wajib bagi kita. Nah ini perlu kita analisa bahwa wajibnya kita untuk mendapatkan rezeki yang halal ini adalah suatu kewajiban bagi kita. Maka bagi kita jangan sampai nanti mendapatkan sesuatu yang penting dapat. Cara apapun saya tempuh. Ini adalah sesuatu yang Allah tidak ridho. Maka sebelum kita mempertanggungjawabkan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, ya termasuk yang kita pakai hari ini, apakah pakaian kita, rumah kita, kendaraan kita, ya apapun yang kita dapatkan, termasuk uang, ya semuanya itu harus yang Allah ridhoi, yakni rezeki yang halalan thayyibah, halal lagi baik, halal zatnya, halal cara mendapatkannya, sehingga nanti tatkala Allah memanggil kita, kita bersaksi, wahai si fulan, ini kamu dapat rezeki ini dari mana? Kemudian kamu pergikan kemana? Ya ada pertanyaan. Rezeki itu kamu dapat dari mana? Kemudian dimanfaatkan kemana? Jadi dua pertanyaan ini satu paket ini. Dari mana dan kemana? Dari mananya? Termasuk itu asalnya. Apakah dari rezeki yang halal? Kemananya? Apakah kita mendapatkan rezeki tersebut? Itu adalah apakah kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, marilah sama-sama kita menjauhi ya makanan yang haram sehingga tubuh kita suci menghadap zat yang suci Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita nanti dapat ridhonya. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, ya keluarga kita, masyarakat kita dari makanan yang haram, dan marilah kita memakan yang halal dan thayyibah sehingga nanti ketika Allah mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, kita sudah siap hendaknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.